Baik adik-adik sekalian, di pertemuan ini, di sesi ini, di mata kuliah manajemen fundraising zakat dan wakaf di tema tentang motivasi berderma. Di hari ini kita akan berbicara tentang motivasi berderma. Ya. Berarti ada dua term di situ. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah berderma. Ya. Berderma itu adalah dalam Islam banyak sekali ya. Ada dia bersifat wajib ya, ada bersifat sukarela. Nah, wajib ini namanya zakat, sukarela ini namanya infak, sedekah, wakaf, hibah, dan banyak lagi yang lainnya. Hadirin sekalian rahimahullah. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa sih motivasinya di dalam Islam dan juga di dalam agama-agama lain. Adik-adik sekalian rahimahullah, ini menjadi sangat penting bagi kita untuk melihat. Nah, coba kita perhatikan misalnya. Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa kedermawanan seorang itu tumbuh? Jadi kenapa orang itu dermawan? Ternyata motif yang pertama adalah motivasi agama. Dan ini menjadi sangat menarik ya. Ini juga yang membuat kemudian Indonesia tahun 2018 misalnya Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia, dan ini tentu menjadi sangat menarik bagi saya. Nah, kita akan lihat misalnya dari motivasi agama misalnya. Nah, adik-adik sekalian, apa motivasi agama? Yaitu motivasi membayar zakat karena kesadaran bahwa perbuatan seperti itu diperintahkan oleh ajaran agama. Jadi kalau ditanya kenapa orang berzakat, kenapa orang bersedekah, kenapa orang berwakaf, kenapa orang melakukan donasi. Nah, salah satunya adalah karena diperintahkan oleh ajaran agama, dan tidak hanya di Islam, di Kristen juga ada kita kenal dengan Titan dan berbagai macamnya, di Buddha, di Hindu, ya. Jadi karena motivasi agama ini karena diperintahkan oleh agama. Ya, jadi ini tentu menjadi penting juga dalam ilmu manajemen fundraising. Artinya kalau kemudian ingin mendapatkan fundraising yang banyak, maka salah satunya lah melalui pendekatan agama. Lalu kemudian yang kedua adalah mengapa kesadaran seorang tertumbuh akan berzakat atau wakaf dan berbagai macamnya. Alasan ketaatan aturan, yaitu motivasi membayar zakat karena adanya suatu aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya apabila ada aturan bagi perusahaan atau individu dengan penghasilan atau kekayaan tertentu harus mengeluarkan zakat. Nah, ini karena ada regulasi. Meskipun dalam undang-undang zakat ya kita itu tidak sampai hari ini undang-undang zakat kita belum ada sanksi bagi orang tidak berzakat. Tapi tentu merasa terpanggil kira-kira begitu dari sisi hukum agama, di mana kalau orang sudah terpenuhi nisab dan haulnya, dia harus mengeluarkan zakat. Lalu kemudian dari sisi agama, dari sisi hukum negara, ya diwajibkan, tapi tidak ada sanksi di situ ya. Jadi ini karena ketaatan pada aturan. Nah, akan berbeda dengan pajak. Tentu dilihat dari sini. Lalu kemudian yang berikutnya adalah alasan kompensasi pajak, yaitu motivasi membayar zakat karena ada alasan bahwa zakat yang dilakukan oleh perusahaan atau individu akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ini yang kita sering katakan bahwa zakat pengurang pajak misalnya di banyak negara, di Malaysia, di Indonesia, meskipun di kita tidak terlalu besar kira-kira. Nah, tapi kan itu kan tercantum di dalam undang-undang zakat maupun di undang-undang pajak kita. Jadi kenapa Anda mau berderma? Kenapa Anda mau membantu? Ya karena ada kompensasi. Kalau Anda berderma, maka pajak Anda dikurangi. Jadi ini ada hukum timbal balik. Nah, oleh karena itu lembaga fundraising atau lembaga penghimpun dana itu kemudian harus juga kemudian mengambil segmentasi yang ini kira-kira gitu. Lalu kemudian kalau kita simpulkan secara sederhana kira-kira motif berderma dalam Islam itu boleh jadi pertama kewajiban agama ya, karena memang agama mewajibkan seperti zakat ya. Lalu kemudian karena moralitas, kenapa Anda membantu orang ada tsunami, ada banjir dan berbagai macamnya? Karena moralitas, karena iba, karena sayang, karena peduli dan berbagai macamnya. Nah, sehingga saya selalu mengatakan donasi fundraising itu meningkat. Kapan? Ketika banyaknya musibah. Nah, ya kan? Ketika musibah naik, maka jumlah fundraising itu juga ikut naik. Berbeda ketika tidak ada musibah. Tapi jangan kemudian berdoa musibah, tidak boleh ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini menjadi menarik, ternyata ada hubungan kausalitas antara donasi yang dihimpun dengan musibah yang terjadi, kira-kira demikian.
Lalu yang ketiga adalah keadilan sosial. Kenapa Anda membantu? Karena saya ingin orang itu bisa punya kesempatan sekolah, orang itu punya kesempatan berobat, maka kemudian orang berlomba-lombalah melakukan donasi melalui wakaf, misalnya membangun wakaf wakaf rumah sakit, wakaf lembaga pendidikan dan berbagai macamnya. Artinya ingin terciptanya sebuah keadilan sosial, artinya kesempatan yang sama. Jadi ketika kita punya kesempatan sekolah, ya saya juga ingin orang lain juga punya kesempatan yang sama. Ketika saya bisa berobat, orang lain juga bisa punya kesempatan berobat. Maka karena itu melalui donasi-donasi lembaga sosial ini menjadi sangat menarik. Nah, kalau kita ambil secara keseluruhan misalnya, ya kita bisa luaskan lagi, maka ada motif agama yang tadi kita bicarakan, solidaritas, sosial, belas kasihan, ya, lalu kemudian kepercayaan pada organisasi, gitu kan. Kenapa Anda donasinya ke Muhammadiyah tidak ke NU? Nah, kenapa Anda donasinya ke NU tidak ke Muhammadiyah? Itu kan karena lebih faktor organisasi kira-kira gitu kan. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan donasi yang banyak, maka kita harus melakukan kolaborasi kerjasama kan dengan lembaga-lembaga organisasi tersebut. Lalu kebiasaan atau adat. Nah, ini seperti wakaf, misalnya wakeh di Aceh dan di Jawa dan di banyak tempat itu namanya berbeda-beda. Artinya memang pada kebiasaan atau adat. Lalu kemudian motif dapat kebaikan. Nah, dengan bersedekah mendapatkan kebaikan. Ditolak bala, misalnya di hadis Rasulullah dikatakan orang yang rajin bersedekah itu dua. Yang pertama mendapatkan balasan daripada rezeki yang berlimpah, tapi di sisi lain tertolak dari bala. Lalu kemudian yang terakhir adalah motif paksaan. Nah, paksaan ini adalah seperti ya sebuah kewajiban. Ya, seperti di Singapura itu wakaf itu diwajibkan bagi orang yang punya pendapatan sekian, wakafnya sekian, lalu naik lagi sekian dan berbagai macamnya. Artinya sesuatu yang sukarela aja di Singapura, tapi memang dahsyat luar biasa. Nah, sehingga donasi wakafnya jumlahnya bisa terhimpun banyak, lalu kemudian zakatnya juga terhimpun banyak, yang pada akhirnya dikelola dengan bagus, hasilnya juga mendatangkan kesejahteraan yang bagus bagi masyarakat. Hadirin sekalian rahimallah. Nah, kalau kita lihat bagaimana pasti seorang itu mau berderma ya atau berzakat atau berwakaf, nah tentu diawali oleh sebuah paham ya. Orang kalau sudah paham baru kemudian sadar kewajiban. Nah, kalau sudah sadar baru tergerak. Nah, sadar itu ada dua. Sadar ada manfaat ya, ada kalau ada dia terus, kalau tidak ada dia tidak gitu. Nah, lalu ketergerak jawab begitu, zakat iya atau tidak. Jadi ternyata semuanya berawal dari sebuah pemahaman. Nah, pemahaman ini namanya literasi kan. Ya, jadi begitu kemudian sekarang banyak misalnya program pemerintah bagaimana literasi zakat, literasi wakaf. Kenapa itu dilakukan? Agar masyarakat paham, setelah paham, kemudian sadar, sadar baru tergerak. Tergerak apa? Tergerak untuk berdonasi, tergerak untuk bersedekah, tergerak untuk berwakaf, tergerak untuk membantu dan berbagai macamnya. Nah, ini tugasnya adik-adik sekalian atau tugasnya lembaga fundraising untuk memberikan pemahaman ya akan sadarnya pentingnya berderma ini. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, strategi motivasi sadar zakat ini apa misalnya atau berderma ini apa misalnya? Ya, sosialisasi kewajiban manfaat dan cara pembayaran zakat ya, lalu peningkatan SDM pengelola zakat, lalu reward dan punishment terhadap pengelola zakat, pengelola dan pembayar zakat. Nah, ini ada reward sekali. Lalu kemudian kunci sukses motivasi sadar zakat atau berderma ini adalah komunikasi, inovasi dan publikasi kira-kira. Jadi ini menjadi sangat penting sekali bagi saya. Nah, kalau ada yang tanya bagaimana di praktek berderma ini di agama-agama lain. Nah, di Islam dikenal ada zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Di Kristen ya, dalam ajaran Kristen ada tithe atau zakat ya, 1/10 didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan seorang yang ditentukan oleh hukum untuk dibayar kepada gereja bagi pemeliharaan kelembagaan, ya, dukungan untuk pendeta, promosi kegiatan dan membantu orang miskin. Nah, untuk pastor atau pendeta untuk membantu orang miskin, untuk mendukung aktivitas gereja. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, di Hindu juga demikian. Dalam Dharma Sastra dan Puranas, konsep seperti zakat bernama Datriya Datriyun. Nah, dan definisi mustahik orang yang berhak menerimanya yang disebut dengan dana patra. Nah, dan itu masya Allah luar biasa. Begitu juga di Buddha ya, dalam ajaran agama. Maka wajar kalau kemudian kenapa orang berderma di Yahudi juga demikian, Confucian juga demikian. Kenapa orang berderma ya salah satunya motif agama.
Nah, saya pikir itu ya dari sekalian ya, dengan memahami motivasi masyarakat berderma, maka kemudian lembaga fundraising bisa memetakan kira-kira dari segmen mana kira-kira dia bisa masuk kira-kira, yang kemudian dengan memahami segmentasinya, maka secara otomatis dia mampu meningkatkan donasi atau kemudian jumlah fundraisingnya. Nah, kalau fundraisingnya meningkat, maka secara otomatis ya program yang dibuat oleh sebuah lembaga pun akan bisa berjalan dan biaya operasional pun bisa akan teratasi. Nah, saya pikir itu ada dari sekalian. Silakan ada mau bertanya atau mendiskusikan lebih lanjut.